Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Ya. Jadi pada sore hari ini kita ingin membicarakan masalah vaksinasi bagi warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Termasuk yang sekarang ini tidak memiliki dokumen ya, atau yang biasa disebut kosong ya. Nah, vaksinasi ini kita anggap penting ya, karena kita tahu bahwa masalah pandemi COVID ini masih terus terjadi, artinya belum selesai sepenuhnya. Dan di mana-mana negara pun masih ada peningkatan kasus-kasus. Dan kalau kita lihat dari pengalaman banyak negara, maka satu-satunya cara untuk sementara ini mengatasi COVID adalah dengan vaksinasi. Memang ya, vaksinasi itu tidak berarti bahwa kita sudah sepenuhnya kebal. Tetapi pengalaman yang kita dapatkan, apabila seseorang itu sudah divaksin, apabila katakanlah dia kena COVID, maka dampaknya atau efeknya itu lebih ringan lah ya, tidak terlalu teruk ya, tidak terlalu teruk ya, tidak terlalu parah lah ya. Oleh sebab itu kita dan juga tentu kerajaan Malaysia pun mendorong seluruh warga negara yang ada di Malaysia ini untuk mengikuti program vaksinasi. Bagi teman-teman yang kerja di kilang-kilang ataupun di kebun-kebun, memang saya tahu sudah banyak yang ikut vaksinasi ya, tetapi banyak juga yang belum vaksinasi ya, terutama yang kerja-kerja di perkhidmatan ataupun terutama lagi yang tidak memiliki dokumen yang sah ataupun yang statusnya kosong. Nah, kerajaan Malaysia ini membuka kesempatan kepada semua warga negara asing ya, kepada siapa saja yang ada di Malaysia atau yang tinggal di Malaysia ini untuk mengikuti program vaksinasi ya. Nah, untuk membicarakan lebih lanjut, nah ini di sebelah kanan saya ada Pak Suherman ya. Pak Suherman ini dari perwakilan Migrant Care ya, dari Migrant Care. Dan di sebelah kiri saya ini ada Encik Chai dari Bulan Sabit ya. Bulan Sabit ini semacam ya seperti palang merah lah gitu ya, seperti palang merah gitu ya. Nah, ini mereka berdua ini yang nanti akan menjelaskan. Nah, saya dari kedutaan ini menghimbau agar kesempatan ini digunakan sebaik mungkin ya. Baik itu yang akan pulang ya, itu pun akan lebih baik kalau sudah vaksin. Terlebih lagi bagi teman-teman yang sekarang ini masih mau bekerja di Malaysia, kan sekarang ada program rekalibrasi ini. Nah, mumpung ada kesempatan sambil menunggu proses rekalibrasi, saya menghimbau agar kesempatan untuk mengikuti vaksinasi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti akan teknisnya akan dijelaskan lebih lanjut, bagaimana cara mendaftarkan, kemudian di mana akan dilakukan, itu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang ada di sini ya. Saya kira itu pengantar dari saya, dan bagi teman-teman yang mau ikut ya, dan saya himbau untuk ikut, tidak usah khawatir, nanti kedutaan pun akan ada bersama teman-teman dalam program vaksinasi yang dikoordinir oleh kedutaan, kemudian oleh NGOs atau ormas Migrant Care, dan juga oleh Bulan Sabit
Bulan sabit merah ya, ada merahnya. Ada merah. Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Tadi tolong ya, nanti diperhatikan betul-betul bagaimana cara mendaftar, syarat apa yang diperlukan, kemudian di mana nanti akan ditentukan tepatnya tergantung di daerah mana paling banyak yang mendaftar ya, lokasinya akan ditentukan ya. Saya kira itu pengantar dari saya, dan untuk yang pertama saya serahkan kepada Pak Suherman ya, untuk menjelaskan bagaimana program ini dilaksanakan. Dan ini sebetulnya bukan yang pertama kan, sudah ada beberapa kali ya, sudah beberapa kali dan semuanya berjalan lancar, jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Mari kita sama-sama mengikuti vaksinasi agar kita lebih aman ya, lebih aman di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Suherman untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana teknisnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk teman-teman semua. Untuk semua teman-teman yang ada di Malaysia, kami harap untuk mendukung program vaksinasi yang diadakan oleh KBRI ini, yang bekerja sama dengan Migrancare, komunitas kami, komunitas rantau, serta Bulan Sabit Merah. Teknisnya seperti apa? Teman-teman di sini jangan merasa kita ini tidak memiliki dokumen sehingga kita tidak wajib untuk divaksinasi. Sekarang syarat bekerja adalah vaksinasi, betul Pak? Syarat bekerja adalah vaksinasi. Apabila jangankan bekerja, untuk makan di kedai saja syaratnya adalah vaksinasi. Maka dari itu, untuk teman-teman semua, untuk teman-teman PRT baik di kebun, semuanya, bahwa yang informasi terbaru, data yang kami dapat terbaru sekarang, di kebun saja sudah terdapat 40 klaster. 40 klaster. Maka dari itu, untuk teman-teman yang belum divaksinasi, meminta kepada majikan untuk divaksinasi. Kalau mereka merasa takut, di mana tempatnya, KBRI akan mengadakan vaksinasi. Mekanismenya tinggal registrasi aja melalui nomor yang tertera dalam link di bawah ini. Itu nanti sampai sana, syaratnya hanya dokumen. Dokumen apa saja? Paspor. Kalau paspor tidak ada, bagaimana? KTP. Kalau KTP tidak ada, bagaimana? KK. Kalau sama sekali nggak ada, datang saja. Yang penting ada handphone, nanti panitia di sana yang akan mengurusnya semua. Karena apa? Sehat itu penting. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Suherman ya. Jadi prosesnya ini sangat sederhana ya. Yang penting datang, punya nomor telepon ya, nomor telepon, dan tidak usah takut ya. Sekali lagi ini penting bagi teman-teman yang terutama yang masih mau bekerja di sini ya, mau ikut rekalibrasi, ikut sekarang, karena nanti kalaupun dia mau kerja pasti akan ditanya sudah vaksin belum. Nah, kalau belum vaksin nanti sukar cari pekerjaan gitu ya. Jadi ini gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan kita, juga untuk kemudahan kita semua dalam beraktivitas ya, mau makan di restoran, di kedai, mau masuk ke mall, ataupun apalagi mau kerja, pasti nanti akan ditanya mana vaksinnya. Kalau belum ada bukti sudah vaksin 2 dos atau 2 kali, pasti akan ditolak tuh ya. Nah di sebelah saya ini teknisnya nih Pak Dokter ini Pak Dokter yang akan menjelaskan suntiknya sakit apa enggak barangkali ya. Ya, jadi kita santai aja. Nah, ini ada nomor hotline pendaftarannya ya. Silakan dicatat ya baik-baik. Ini Pak Dokter nih yang akan menjelaskan bagaimana teknisnya ya. Nah, waktunya kapan nanti akan kita atur, kita beritahukan kalau sudah masuk pendaftarannya ya. Ada berapa orang yang daftar, baru nanti kita tentukan waktu dan tempatnya, disesuaikan dengan di daerah mana paling banyak warga kita yang mendaftar. Tetapi ini sekali lagi ya, ini kesempatan emas ya, jangan dilewatkan, karena kalau tidak vaksin nanti akan banyak kesulitan, mau kerja pun susah karena pasti akan ditanya. Silakan Pak Dokter ya.
Terima kasih Pak Kemano. Saya Dr. Chai dari Persatuan Bulan Sabit Merah, atau di Indonesianya Palang Merah kan. So lebih kurang kat Malaysia lebih kurang sama. First nak minta maaf, bahasa Indonesia saya tak bagus. Ya, bahasa Malaysia boleh. Malaysia saja. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan di rumah, kebanyakan di rumah saya rasa yang banyak orang takut dan risau pasal vaksin. Dengar cerita khabar angin yang tak bagus pasal vaksin, side effect dan sebagainya, yang memberi halangan kepada orang untuk datang untuk divaksinkan. Satu cara ialah dokumentasi, ialah banyak orang cakap tak ada dokumentasi, saya tak boleh vaksin. Tapi bagi kami, yang tu tak penting, itu isu lain. Yang isu sekarang yang kami alami adalah isu kesihatan. So vaksin ni terbukti semenjak negara kita melalui program vaksinasi, imunisasi di Malaysia, kes-kes di ICU, kes-kes yang parah di rumah sakit berkurang, dan gejala memang akan berkurang, kesnya tak akan separah yang sebelum ini. So memang sudah terbukti yang kalau kami telah divaksinkan, bila kena COVID, kes dia akan tak seteruk yang dulu lah. Okay? So itu terpulang kepada pemakanan, diet dan sebagainya. Tapi vaksin ini akan memberikan pertahanan, bukan kebal, bukan akan kita jadi kebal, tapi dia akan memberi ketahanan yang seimbang lah, supaya kita boleh melawan COVID-19. Oleh yang demikian, saya nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh datang untuk divaksinkan. Pasal side effect, banyak khabar angin kena cocok AEFI apa, kalau kena cocok vaksin lepas tu ada kes dia jatuh sakit dan mati dan sebagainya. Risiko dia sangat rendah, sangat-sangat rendah. Memang ada sedikit side effect seperti demam, sakit, rasa lemah dan sebagainya, itu normal, itu semua normal. Tapi yang paling kami tak bimbangkan ialah kalau ada alergi. So itu oleh demikian, bila kita cocok vaksin, kita akan memantau selama 15 ke 30 minit untuk memantau alergi. Selain alergi, tak ada kes yang serius sangat. Selain alergi, so sakit tu, demam tu memang biasa saja, tak perlu risau tuan-tuan dan puan-puan di rumah, just datang untuk kita vaksinkan. Dan sebagainya. Juga nak sedikit nak cakap pasal jenis vaksin yang ada di pasaran, bukan di pasaran, yang berada setakat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, vaksin adalah pengenalan. Kita diberikan pengenalan terhadap infeksi COVID-19 dengan harapan kita boleh membina pertahanan diri. Bila COVID-19 datang, kita boleh lawan. So pengenalan itu boleh datang dari Pfizer, boleh datang dari Sinovac, boleh datang dari mana-mana jenis ubat vaksin yang berada di Malaysia lah. Tapi tak kisah, kalau selagi dapat vaksin, itu yang penting. Sebab di Malaysia sekarang kita tengah melanda pandemik ini. Dengan vaksin dia akan memberikan bantuan, dan ada golongan yang tidak diterima vaksin lagi, itu yang merisaukan. Sebab selagi tak semua orang kena divaksin, kita nak 100% populasi bukan sahaja warga Malaysia, tapi populasi warga negara asing juga. Tanpanya kita tak boleh mencapai immunity negara, dan kita tak boleh keluar daripada pandemik ni. Kita tak boleh pulang ke Indonesia, kita tak dan sebagainya. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh mempertimbangkan untuk datang untuk memvaksinkan. Jangan risau, side effect dia tak ada sangat. Of course ada pantang larang dan sebagainya, kena makan minum, kena tidur lebih, kena minta MC dari bos kan, cuti sakit, kena minta cuti MC dari sakit. Tapi itu normal saja. Okey, datanglah vaksin, kita bersama kita boleh membanteras COVID-19, dan bersama kita boleh start balik hidup macam biasa. Dah lama kita tak hidup macam biasa, dah 2 tahun ni kita hidup kat dalam bawah tempurung lah, orang Indonesia cakap kata bawah tempurung. So saya berharap tuan-tuan boleh mempertimbangkan datang. Nombor tertera di sana untuk pendaftaran dan penilaian. Dan itu saja daripada saya, Chai dari Persatuan Bulan Sabit Merah. Harap semua orang selamat di rumah, selamat. Ya, terima kasih Dr. Chai. Ini Dr. Chai ini kalau di Indonesia kayak Dr. Tirta. Dokter rambutnya panjang. Dia aktivis COVID juga ya. Dia aktivis COVID juga, rambutnya sama panjang. Bedanya ini nggak dikat, kalau itu dikat. Ya. Jadi yang aktivis COVID, dokter itu biar rambutnya panjang ya, kayak Dr. Tirta. Kalau Mas Wirwa ini kayak orang Bali ngomong gitu. Pakai batu ya. Jangan takut disuntik ya. Jangan takut disuntik ya. Nah, jadi teman-teman gini ya, saya pastikan ya ke depan semua
aktivitas kita, ya, apakah itu sekolah, apakah itu kerja, apakah itu ngurus dokumen, atau apakah itu mau pulang naik pesawat, pasti akan diminta vaksin. Ya. Jadi sekarang ini memang belum terlalu ketat, tetapi sampai akhir tahun, ya, akhir tahun, saya kira vaksin ini akan menjadi persyaratan untuk berbagai macam keperluan. Mau masuk restoran, mau masuk mall, mau masuk immigration, mau naik pesawat, mau naik bus, dan juga boleh jadi nanti mau masuk KBRI ngurus dokumen itu tanya dulu sudah vaksin belum. Nah, kalau belum vaksin, jangan ngurus dokumen dulu. Sebab apa? Bukannya apa-apa, karena KBRI dan juga pemohon yang lain juga harus dilindungi. Ya, harus dilindungi. Nah, ini kita masih ada waktu, ya, beberapa bulan ke depan. Tapi percayalah, suatu saat vaksin ini akan menjadi persyaratan. Jadi kalau mau perpanjang dokumen, kita tanya dulu mau masuk, sudah vaksin belum? Kalau belum, nanti suruh vaksin dulu, ya, suruh vaksin dulu. Supaya apa? Supaya tidak menulari staf KBRI ataupun pemohon dokumen yang lainnya. Jadi ini saya pasti akan menjadi persyaratan. Kalau mau pulang pun sekarang memang ini dibolehkan untuk vaksinnya di Indonesia. Tetapi nanti pasti akan di airline atau maskapai penerbangan akan minta sudah vaksin belum? Belum vaksin, nggak boleh terbang dulu, berenang saja pulangnya, kira gitu ya. Naik kapal pun begitu, ya, pasti dia akan ditanya. Nah, oleh sebab itu, ya, supaya hidup kita ini lebih mudah, ya, mudah kemana-mana, mudah beraktivitas, mudah cari kerja, gunakanlah kesempatan ini untuk vaksin, ya, mumpung ada teman-teman dari Ormas, dari Bulan Sabit Merah, ya. Dan juga kerajaan Malaysia pun mendorong agar semua yang ada di Malaysia ini sudah vaksin, karena dia perlu mencapai yang namanya kekebalan komunal, ya, kekebalan herd immunity, kekebalan kelompok, ya, kekebalan kelompok. Nah, ini nanti kalau yang belum vaksin pasti akan hidupnya lebih susah lah, ya, lebih susah karena akan banyak larangan-larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Nah, ini jadi teman-teman, ya, sekali lagi demi kesehatan kita sendiri, demi kesehatan teman-teman, demi kesehatan keluarga, dan yang lebih juga penting adalah demi kemudahan kita untuk beraktivitas, ya, untuk beraktivitas. Jadi nanti mau pulang susah kalau belum divaksin, ya. Nggak boleh belum vaksin. Nah, ini mumpung ada kesempatan, ya. Kalau nanti tidak ada kesempatan, susah lagi, harus bayar. Sekarang kan masih di gratis, ya, ini gratis nih biayanya, ya. Nanti mungkin setelah tahun 2021 selesai, semua yang mau vaksin dia harus bayar, bisa juga, ya, karena kesempatan untuk yang gratis ini sudah terlampaui, ya. Jadi gunakanlah ini sebaik-baiknya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab oleh teman-teman. Tapi kalau ada, ini suka ada yang tanya, Pak, vaksin yang paling bagus apa sih? Ya, vaksin yang paling bagus adalah vaksin yang tersedia, ya. Apa saja? Apakah itu Sinovac, apakah itu Pfizer, apakah itu AstraZeneca, ya, ataupun yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya di Malaysia ada apa? Moderna ada nggak sini? Moderna sih ada. Ada Moderna. Pokoknya apa yang ada itu yang paling bagus. Yep. Ya. Kasino ada. Kasino Kita pakai kasino tak? Sudah dipakai di Malaysia. Sudah dipakai. Jadi jangan pilih-pilih, ya, jangan pilih-pilih. Vaksin yang paling bagus adalah vaksin yang ada, yang tersedia. Ya, jadi ada Sinovac, ya, sama saja, ya. Karena itu jauh lebih bagus daripada tidak divaksin, ya. Jadi kalau nanti Sinovac katakanlah, nanti tinggal misalkan ada booster, ya. Setelah 6 bulan nanti mau lebih kuat lagi, ikut booster, mungkin boosternya bayar, ya, mungkin, ya. Tetapi ini mumpung gratis nih, ya, mumpung gratis, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan nggak tuh di chat? Ada Pak. Ada pertanyaan dari Rina Jacover. Saya sudah daftar Pak, tapi tempat vaksinnya di mana?
Daftar di mana? Barusan. Oh, baru cepat sekali daftarnya. Ini bagus nih, terlalu semangat. Semangatnya begini. Bagi yang sudah daftar, nanti akan diberitahu tempat dan waktunya, ya. Bisa di KBRI, bisa di tempat balai apa gitu ya, bisa di balai apa, di sini apa, kelurahan tuh apa, atau di tempat-tempat di dewan-dewan ya. Itu akan kita tentukan, akan kita beritahu ya, tempatnya di sini tanggal sekian. Yang penting sekarang daftar dulu ya, karena kita akan menghitung keberapa kebutuhan vaksinnya ya. Jadi sekarang daftar saja dulu, nanti secepatnya akan kita tentukan ya, akan kita tentukan waktu dan tempatnya ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, vaksin ini selain untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga, kesehatan teman-teman, yang juga penting adalah untuk kemudahan kita beraktivitas. Nanti pasti ya, kilang-kilang ataupun proyek-proyek binaan ataupun masuk kemana mall, kemana, pasti akan ditanya sudah vaksin belum. Nah, kalau Anda tidak divaksin, itu seperti orang yang terasingkan gitu ya. Nggak boleh, kamu belum divaksin, minggir aja, nggak boleh ikut. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti KBRI pun begitu ya. Sekarang belum. Tapi nanti siapa yang mau mengurus dokumen ke KBRI perlu menunjukkan sudah vaksin 2 dos ya. Sudah. Karena apa? Karena ini untuk keselamatan kita semua ya. Jadi itu saya kira yang penting. Jadi sekarang daftar dulu lah. Daftar secepatnya, ini gratis ya, dan tadi juga dibilang nggak sakit ya, sakit-sakit dikit saya sudah juga nggak ada masalah juga ya. Oke-oke aja, tetap sehat. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nih Pak, 5 sen bos. Saya sudah daftar vaksin, tapi sekarang belum ada panggilan. Daftarnya kemana? Kalau mau ikut di sini boleh tidak? Karena nomor paspor saya sudah didaftarkan. Nah, ini daftarnya kemana? Daftarnya kemana tuh Mbak E? Mbak E apa Mas E? 5 sen bos paling. Hah? Namanya 5 sen? 5 sen bos, 5 sen. Oh, 5. Murah amat 5 sen. Ini daftarnya ke ini apa? Mas Sejahtera itu masih ada emang Mas Sejahtera? Mas Sejahtera sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Daftarnya kemana? Apakah mungkin majikannya yang mendaftarkan atau apa? Tapi daftar aja kali ya, boleh aja. Boleh daftar aja nanti mana yang cepat ya. Yep. Mana yang cepat, nanti kalau sudah ini kan tadi tunjukkan kan akan muncul tuh di apa HP-nya itu kan, yep, bahwa ini sudah divaksin, jadi nggak perlu lagi ya. Jadi yang sudah daftar di mana saya nggak tahu, tapi belum ada kejelasan kapan akan divaksin, silakan daftar, nanti mana yang lebih dulu saja lah. Yep. Nanti kita akan beritahu. Himbauannya buat teman-teman apabila nanti mau mendaftar, kalau bisa harus, bukan kalau bisa harus, jadi nama, nomor handphone harus sesuai data. Jangan namanya misalnya B, nomor handphone mana, paspor mana, nomor handphonenya tak aktif. Dia mendaftarkan Mas Sejahtera dengan nomor handphone lain dengan yang handphone yang dibawa mereka. Jadi kita untuk meregister Mas Sejahtera itu sangat kesulitan. Kadang-kadang nanti yang didaftarkan Mas Sejahtera vaksin ke kita, nanti kebanyakan dari mereka adalah kartu vaksin mereka tidak keluar. Sebab apa? Tidak sesuai nomor handphone yang didaftarkan. Ini kebanyakan masalahnya seperti itu. Yang satu, yang kedua, kadang-kadang tolong jangan sekali-kali memakai dokumen orang lain. Nah, dokumen palsu ada tuh. Dokumen. Ya, daftarnya pakai dokumen orang lain. Akhirnya malah jadi masalah. Bermasalah. Sudah kita ingatkan, diganti setelah masuk ke customer service yang kita ada di Mas Sejahtera itu tetap dia pakai nama orang lain juga. Bahkan ada kasus orang Indonesia nih, dia daftar pakai nomor, disebut nomornya. Begitu kita cek, nomor itu bukan nomor paspor Indonesia tuh. Ya. Jadi nggak tahu gimana, apakah dia salah nulis atau dia pakai dokumen orang lain ya. Ini juga jadi masalah ya. Jadi jangan sampai salah menulis nomor dokumen dan juga nomor teleponnya, karena nanti semua pemberitahuan, nanti sertifikatnya juga kan masuknya ke nomor HP ya. Nanti kalau udah divaksin tapi nomornya salah, nggak kelihatan
nggak ada catatannya, cucu lagi nanti 5 kali gitu kan. Sakit kalau banyak-banyak. So, di Malaysia vaksin diikatkan dengan nombor IC ataupun pasport. So ada di kalangan kita yang guna pasport kawan, guna pasport ibu dan sebagainya, dia akan menjadi isu sebab vaksin ni diikat dengan nombor pasport. So pastikan nombor pasport betul, pastikan tak ambil guna pasport orang nama lain. So ada orang yang dia install MySejahtera, dia letak pasport, sudah 2 dos siap. Means ada orang pernah masuk pusat vaksinasi pakai nombor pasport sedemikian. Okay, tapi kalau ada isu-isu begini, yang penting ialah dicocok. Yang dalam MySejahtera tu untuk kesenangan lah. Tapi yang penting untuk kesihatan, kita nak dicocok 2 kali dos melengkapi tempoh ketebalan, iaitu 14 hari selepas dos kedua. So pastikan yang datang saja kita boleh cuba adjust, kita boleh cuba ubah dalam mobile. Okay? So, yang penting datang, jangan bazir masa sebab lepas dos pertama, dos kedua masih perlu 14 hari lagi untuk dia ubah jadi kuning kan. Untuk ubah dia jadi ketebalan penuh lah, fully vaccinated dan sebagainya. So jangan bazir masa, kita boleh cuba buat secepat mungkin. Apa yang saya katakan tadi, kalau memang nggak ada paspor, minta kakak dari kampung, hantar gambar via WhatsApp, masukkan nomor NIK, itu yang penting. Sebab apabila balik kampung pun yang ditanya mungkin nomor NIK yang dimasukkan, betul Pak? Nomor induknya begitu. Jadi kakak atau KTP di kampung, minta dari kampung, jangan beralasan kita harus sehat. Itu aja intinya, kita harus sehat. Karena apa? Kesehatan itu penting bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Ini ada pertanyaan lagi Pak, dari Amelia. Assalamualaikum Pak, saya udah vaksin dos 2 nih. Jadi untuk vaksin dos yang ketiga apa harus diharuskan ya? So setakat ni untuk Pfizer, kami menunggu 6 bulan selepas dos kedua untuk kita terima booster shot atau dos ketiganya. Register melalui MySejahtera, mereka akan memberikan temujanji berikutan lah. Untuk Sinovac 3 bulan lepas dos kedua. Untuk AstraZeneca semalam baru di-announce, semalam baru dikemukakan, tapi belum diberitahu tempoh dia berapa bulan selepas dos kedua untuk terima dos ketiga. So kepada mereka yang menunggu dos ketiga, sudah ada dalam MySejahtera, just tekan saja, just check MySejahtera kerap. Sebab KKM akan sering letak appointment, temu janji untuk dos ketiga. Sila cek MySejahtera dalam vaksinasi COVID-19, dalam tab vaksinasi COVID-19 untuk cek kalau ada temu janji. Kalau temu janji jangan tinggallah, jangan ketinggalan, pergi saja. Okay. Tetapi yang lebih penting lagi, yang paling penting, ini yang belum vaksin sama sekali. Ya, ini yang lebih penting. Kalau yang sudah 2 kali tinggal booster. Yang ketiga itu tidak priority lah, tidak priority. Tetapi yang paling penting adalah manfaatkan kesempatan ini untuk yang belum vaksin sama sekali. Karena yang ini yang akan menjadi untuk kemudahan lah ya, untuk kemudahan. Nanti kalau nggak divaksin pasti akan sulit, pasti akan banyak larangan. Belum vaksin minggir, belum vaksin tak boleh, belum vaksin tak boleh. Nah ini yang harus diperhatikan ya, jadi diperhatikan. Nanti saya yakin vaksin itu akan menjadi persyaratan. Harus ada vaksin dulu, baru boleh ini, baru boleh itu, baru boleh sekolah, baru boleh kerja dan lain-lain. Masuk rumah sakit harus divaksin, mau terbang harus sudah divaksin. Sekarang pun juga kan sudah ada tuh airline yang mewajibkan harus vaksin 2 kali baru boleh terbang. Nah ini ke depan nanti akan semuanya akan mempersyaratkan harus sudah vaksin. Nah ini yang penting dipahami ya, jangan sampai nanti belakangan sudah terlambat. Ini mumpung masih ada kesempatan ya, gratis ya, dipermudah ya, jadi manfaatkanlah ini gitu ya, manfaatkan ini, jangan sampai terlewatkan lah ya. Oke. Ada pertanyaan nih Pak Dubes, saya tidak punya dokumen sama sekali, apakah bisa daftar? Kan sudah disebutkan tadi. Tadi ada KTP dari dulu ya, KTP begini deh, cari KTP dari kampung ya. Mungkin nanti kita lihat ya, kita bisa
kaitkan dengan SPLP juga ya. Tapi sebetulnya yang banyak itu kan sebetulnya punya dokumen, apakah itu paspor, apakah itu SPLP atau yang lain-lain. Tetapi bagi yang kosong sama sekali ini ya sebetulnya ada, tapi nggak banyak sebetulnya. Surat lahir pun boleh? Ya surat apa aja lah, surat minta ke kampung, surat lahir, surat dari ijazah boleh, ya. Semua boleh. Ya, jadi mintalah ke kampung ya, minta ke kampung ada dokumen apa. Tetapi itu tadi, vaksin ini akan menjadi persyaratan dalam banyak kegiatan kita. Jadi ini yang harus dipahami betul. Nanti jangan sampai nggak bisa kerja karena belum divaksin. Ya, sementara masanya sudah lewat. Atau mungkin nanti dia menjadi berbayar. Nah, ini juga kan jadi mahal lagi ya, mumpung masih ada. Yang berbayar sudah banyak. Iya, nanti kan mungkin sekarang masih ada yang gratis nih. Nanti suatu saat mungkin berbayar semua. Nah, ini jadi kita memanfaatkan mumpung masih gratis ya, percuma. Masih percuma. Gratis. Masih gratis ya. Saya kira itu ya. Jadi carilah dokumen, nanti kalau nggak ada juga ya kita carikan solusinya lah. Kalau tak ada dokumen pun dia tidak menjadi masalah. Kita boleh memberi nombor lah untuk mengikatkan vaksinasi kepada berikut. So kalau ada dokumen, surat beranak pun boleh. Tapi kalau tak ada dokumen, datang saja. Pokoknya cucuk dulu lah. Yang penting nanti ada sertifikatnya kan? Yes, datang saja, kita akan cuba uruskan. Mula-mula dengan kad fizikal dan seterusnya dengan dengan Mas Sejahtera. Nanti ada kayak kartu vaksin gitu lah ya. Kayak kartu vaksin nanti itu di datang saja, jangan risau, kami cuba uruskan. Ya, pokoknya yang penting datang dulu. Datang dulu, cocok dulu. Enggak sakit. Ya, kayak digigit semut lah. Saya pun sudah ini nggak ada masalah juga ya. Alhamdulillah sehat lah ya kalau sudah divaksin. Untuk teman-teman yang jauh di sana, misalnya di kebun, di Perak atau di mana saja. Nah, apabila ada kawan-kawan di sana banyak jumlah melebihi 20, silakan daftar saja ke sini. Dan saya rasa kalian nggak perlu ke sini, atau bisa disediakan bus ya? Bisa disediakan bus. Bisa. Dari sana dijemput ke sini, atau lebih kita yang ke sana? Kita yang ke sana. Kita tapi yang ke sana. Kita ada bus ya, ada bus. Tapi kan bus itu kapasitinya berapa tuh? 40. Yang kecil 46. So agak kecil ya. Lebih baik kita hitung tempat tu, dan kalau ada kemampuan kita ke sana. Ya. Jadi begini ya, pokoknya daftar dulu, nanti kita lihat angkanya. Oh, di daerah sana ada berapa? Cukup kita datang sana ya. Ataupun kalau nanti ini ditunggu dulu sebagai jumlah tertentu, kita datang sana. Dan nanti kita carikan tempatnya ya. Yang penting data dulu alamatnya di mana. Nanti kita tentukan, kita bantu carikan tempatnya. Tinggal nanti datang di tempat ini tanggal sekian, pukul sekian. Nanti kita akan datang ke sana. Ini untuk apa? Untuk teman-teman PRD khususnya yang yang majikannya tidak mau memberikan izin keluar untuk vaksin, minta sama majikannya apabila nanti diadakan di KBRI ini agar divaksin. Minta, desak majikannya. Kalau merayu mereka agar bisa mengantar ke KBRI untuk vaksin, nanti tanggalnya akan diumumkan berikutnya ya Pak. Begitu. Jadi masih banyak PRD di Selangor, Kuala Lumpur, dan Johor, di Kluang sana, di dalam data saya pun masih banyak, masih banyak majikan yang tidak mengizinkan PRD-nya untuk divaksin. Sedangkan di Johor sudah melakukan tanggal 13 ya Pak? Ya, di Johor sudah ada. Nanti yang untuk wilayah KL, khususnya untuk PRD, kalau yang kebetulan nonton live di sini atau teman-temannya, bagi tahu mereka majikannya agar mengantar. Apa susahnya sih mengantar ke sini? Mengantar untuk divaksin. Sehat untuk kita semua, untuk orang di sekeliling kita, dan kemudahan untuk kita di kemudian hari. Gitu Pak. Jadi bisa juga nanti kita atur ya, misalkan orang yang mengurus dokumen ya, sudah dapat SPLP ya, sekalian aja vaksin di sini gitu kan. Bisa ambil, oke, hari ini kita akan vaksin 50 orang gitu kan. Yang sudah punya dokumen, sudah ngurus SPLP, ngurus paspor, yang belum
langsung aja cucuk di sini gitu kan, sebentar aja gitu kan, di tempat parkiran gitu kan. Begitu ambil SPLP masuk cucuk lagi ya, boleh pulang gitu kan. Nanti kita atur, yang penting daftar dulu, nanti kita akan bisa dikaitkan dengan pelayanan di KBRI. Jadi orang datang urus paspor, diambil paspor sudah jadi SPLP, nah langsung ini cucuk aja di sini. Nah itu lebih banyak lagi. Jadi sehari bisa banyak ya. Kita bisa banyak, tapi daftar dulu ya, daftar dulu. Sebetulnya ini bisa dikaitkan dengan pengambilan dokumen di sini. Ya, jadi orang-orang yang ambil SPLP langsung cucuk aja di sini, atau ngambil paspor atau ngurus dokumen di sini, langsung cucuk aja di sini. Habis daftar paspor katakanlah ya, nah langsung cucuk aja di sini gitu kan. Itu bisa juga ya. Tapi yang penting daftar dulu ya, daftar dulu. Nanti misalkan tempatnya bisa di KBRI, bisa juga ya. Bisa di KBRI, bisa juga nanti hari Sabtu atau hari Minggu, ataupun nanti setelah urus dokumen langsung dicucuk ya, boleh juga. Tinggal nanti kita bicarakan dengan bulan sabit merah nih ya, berapa orang mau dicucuk, bisa 50, bisa 100 ya, nanti langsung aja habis ngurus dokumen langsung lagi dicucuk lagi di sini gitu kan. Jadi pulang dari ngurus dokumen udah langsung sehat. Ada lagi yang tanya? Hilang. Oh hilang. Dia kena pakai cap jari, nggak bisa buka ya. Oh, tapi itulah ya, yang penting gunakan ya kesempatan ini sebaik-baiknya ya, mumpung masih ada yang gratis ya, mumpung masih ada kemudahan ya untuk vaksin ya. Ini untuk kepentingan teman-teman sendiri, kepentingan kesehatan dan kepentingan untuk bekerja juga ya, dan kepentingan untuk pengurusan dokumen, kepentingan untuk pulang ya. Sekarang masih dibolehkan tuh terbang vaksinnya nanti di Indonesia. Nah, nanti mungkin suatu saat semua penerbangan syarat juga tuh. Belum vaksin tak boleh beli tiket. Nah, kan repot. Ya, repot. Nanti kita bisa diatur tuh dengan ini di sini di embassy ya, di tempat parkir gitu, hari-hari tertentu yang mau vaksin sini. Nah, cucuk aja di sini gitu kan. Seperti Pak Mano cakap, kalau dengan vaksin ini kita boleh mulakan ekonomi balik. At least dia mempermudahkan kita semua lah. Perlindungan ini bukan setakat untuk kesihatan, tapi untuk ekonomi, sosial dan ekonomi. Sejak pandemik ini banyak orang yang terkelikup di rumah, banyak isu-isu mental, banyak isu-isu yang terjadi-jadilah. So dengan vaksin ini adalah satu jawapan untuk kita start balik ekonomi, start balik bekerja, start balik beraktivitas, dan buatkan kemudahannya adalah. Setakat kemudahan ini ada gratis, kita cuba gunakan. Ambil kesempatan inilah untuk jangan bazir kesempatan ini. Ya mungkin nanti kalau hari-hari tertentu, kalau misalkan siap, kita umumkan di hari sekian yang urus dokumen boleh vaksin di sini. Kita siapkan aja 100. Itu setiap hari ada 1.000 orang tuh ke sini. Ya mungkin sehari ya 100. Kalau mau tiap hari bisa juga di sini. Itu lebih mudah karena orang sudah ada di sini. Jadi yang habis urus dokumen langsung aja. Kalau dia urus dokumen kan pasti dia ada KTP, ada paspor lama, ada SPLP, langsung atau kita sediakan bus dari sini langsung ke Ampang itu, di tempatnya ormas itu, di markas bisa juga di situ. Ada bus bawa sana. Nanti cucuk balik lagi, angkut lagi. Ayo yang mau vaksin naik bus, cucuk di sana. Pokoknya kita kira berapa jumlah dan kita boleh plan lah, kita boleh. Bisa juga nanti misalkan sehari berapa hari sebelumnya kita umumkan. Bagi yang mengurus dokumen pada tanggal ini boleh langsung ikut vaksin. Nanti ada kita carikan tempatnya. Kalau di sini pun ada di Ampang sini, dekat sini juga ada bus, kita angkut aja pakai bus ke sana. Tak kira saja di Klang Valley, di seluruh Malaysia. Kita pokoknya kita cari nombor dia, jumlah dia. Kalau ada keperluan di negeri-negeri yang lain, kita boleh cuba uruskan untuk mencari tempat, mencari vaksin. Ya, jadi ini bukan hanya di KBRI ya. Nanti yang saya minta nanti teman-teman yang di konsulat ya, yang di Johor, yang di Penang, yang di Kuching, Kota Kinabalu dan Tawau boleh juga diorganisir. Nanti kan bulan sabit punya apa
cawangan apa namanya? Cawangan cadangan. Ada kontaknya lah di masing-masing negeri itu kan ada. Bisa diatur. Nah, ini untuk dokter nih kayaknya. Oke. Ya, Ibu Ibu Hafil, anak umur 12 tahun warga negara Indonesia boleh divaksin ya? Boleh. 12 tahun genap ke atas boleh divaksin dengan vaksin Pfizer. 12 tahun genap. Misal tak boleh 11 tahun. Ya, jadi yang boleh sekarang ini umur 12 sampai 18 itu boleh, yang dewasa apalagi. Jadi kan sekarang justru pemerintah atau kerajaan Malaysia sedang meningkatkan vaksinasi untuk usia 12 sampai 18. Ini untuk utamanya ini untuk sekolah, karena nanti yang boleh sekolah masuk kelas itu harus ada vaksin. Nah, kalau nggak ada vaksin nggak boleh sekolah, sekolahnya dari rumah saja. Oleh sebab itu sekarang ini yang dikejar yang 12 sampai 18 itu sudah 70% kira-kira ya. Tapi jenama dia untuk 12 ke 18 adalah Pfizer saja. So amat penting untuk memberitahu kami umur dan tarikh lahir dan sebagainya. Jadi di umurnya berapa tuh ya? Apa masih di bawah 18 atau dia sudah dewasa. Karena nanti itu akan menentukan jenis vaksin yang akan diberikan. Kalau yang anak-anak remaja itu dapatnya nanti Pfizer. Saya juga Pfizer karena saya masih remaja, jadi dapat Pfizer juga. Saya dapat Pfizer juga, masih remaja, dianggap remaja. Yang anak-anak ibu bapak harus ikut ya? Yes, ibu bapa harus ikut. Penjaga atau ibu bapa, salah seorang daripada ibu bapa harus menemani, harus menandatangani surat pernyataan. Oke. Nah, itu yang dihimbau tadi untuk teman-teman pekerja migran yang ada di Malaysia, khususnya pekerja migran di Malaysia, baik di wilayah Semenanjung maupun di Sabah, silakan untuk mendaftar vaksin dimanapun Anda berada agar kita lebih sehat untuk kedepannya. Karena sehat itu, sekali lagi sehat itu penting untuk menjaga kita serta keluarga kita. Sekali lagi, pekerja migran yang belum divaksin yang berada di seluruh Malaysia, silakan mendaftar di hotline yang tertulis di bawah ini, yaitu 012 558 7010 atau di Borang Vaksin di http://bit.ly/Borang Vaksin. Nah, itu mungkin itu saja. Silakan. Kapan, di mana saja, ada berapa di sana, ada berapa orang teman-teman kita yang belum divaksin, masukkan saja datanya. Jangan takut, sekali lagi takut ada dokumen dan lain-lain. Nggak masalah, minta dokumen apa saja. Nggak ada dokumen pun, yang penting sehat dulu, sehat itu penting. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Pak, My Sejahtera saya nggak bisa dibuka di Indonesia. Apa ya? My Sejahtera. Bisa. Ini? My Sejahtera nggak bisa dibuka di Indonesia katanya. Oh, pakai Peduli Lindungi. Ya itu. Nah ini nanti, tapi kan dia bisa di screenshot. Di screenshot dia bisa ditunjukkan atau dicetak. Atau kartunya dicetak itu kan My Sejahteranya. Ya, bisa di screenshot lalu itu bisa di ini. Atau sebelum berangkat ke Indonesia itu dicetak. Saya juga punya nih cetakan cetakan vaksin ya. Yang sudah di laminating. Mana tuh, buat contoh aja. Mana dia? Kad vaksin. Oh, nggak ada, dia hilang lagi. Tiba-tiba hilang dia. Sebenarnya kita bisa ngeprint di sini ya Pak? Bisa di-print. Ini yang generate nih ada satu PDF. Nah, ini nih bisa dilihat nih. Ini bisa di bawah nih. Kan vaksin ya. Nggak kelihatan ya. Ini udah bukti. Tak perlu bimbang sebab dalamnya ternyata ada nomor ini ya. Siri, nombor kelompok, batch nombor. Jadi sebelum pulang dibuat kartu ini atau di screenshot lah ya. Nanti akan ada interoperability ya antara My Sejahtera dan Peduli Lindungi. Dia bisa interchangeable, bisa saling baca lah ya. Tetapi nggak usah khawatir ya, kalau udah bawa kartunya atau di screenshot boleh juga. Oke. Nah, kalau kita screenshot di sini pun ada ya, teman-teman. Kalau yang ada sudah divaksin, pas tuh di sini kuning, di belakang itu ada show QR, pas tuh ada format PDF generate. Tekan aja, di sana nanti keluar
PDF. Itu pun boleh di print, nggak ada Ya, masalah. boleh di print. Ah. Boleh di print. Nanti bawa aja itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk website. Apabila kita sudah mendaftar, bagaimana cara mengetahui bahwa pendaftaran itu berhasil? Ini sistem nih yang jawab. Ya, pokoknya kalau udah daftar biasanya berhasil lah. Kecuali salah nomor ya. Jangan salah nomor itu yang tadi kan ada nomor WA-nya tuh. Nah, jangan salah ya. Kalau itu ini pasti dan nanti dikasih pemberitahuan kapan gilirannya divaksin dan di mana. Itu akan dijawab oleh admin ya, oleh yang mengelola data itu. Tetapi saya pikir mungkin ini buat ide aja ya. Yang habis pelayanan langsung divaksin itu lebih mudah lagi. Lebih mudah. Udah ada di sini orangnya. Iya. Nah, jadi sebehari yang akan pelayanan pada seminggu sebelumnya diumumkan. Bagi yang mengurus dokumen pada tanggal 1 Desember katakanlah yang mau divaksin daftar. Nah, itu lebih mudah tuh. Jadi dia udah di sini, tinggal dibawa aja. Apa cucuk di sini atau cucuk di Ampang gitu, pakai bus. Itu lebih mudah tuh. Nanti dos keduanya disesuaikan dengan pengambilan atau gimana? Nah, pengambilannya dia cuma 3 hari. Iya. Ya, kita boleh. Coba nanti kita carikan ini ya, kita carikan cara yang paling mudah lah ya, yang paling mudah. Yang penting sekarang daftar dulu lah ya, daftar dulu ya. Nanti kita carikan yang paling mudah untuk sebetulnya yang paling mudah itu kalau bisa pakai CanSino atau pakai Johnson ya, sekali tujuh selesai. Yang Indonesia ada CanSino ya. Kalau CanSino itu lebih senang, sekali cucu udah selesai, nggak perlu dua kali. Tapi kita kena tengok lah stoknya ya. Stoknya. Seperti Pak Hermono cakap, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada tersedia. Yang tersedia. Kalau ada CanSino, ambil. Sebetulnya sama saja, bedanya CanSino itu cuma sekali sudah cukup, tidak perlu 2 kali. Ya, sekali cucu atau Johnson & Johnson juga sekali. Tetapi yang bagus adalah yang ada itu apa? Ya, itulah pakai ya. Pertanyaan selamat petang Pak. Untuk Kuala Lumpur saja ya Pak, vaksin atau di negeri-negeri lain ada tak? Di negeri-negeri lain juga boleh daftar ya. Nanti kita koordinasikan dengan konsulat jenderal kita yang ada di Pineng atau dan juga di Johor ya, atau yang ada di Malaysia Timur. Itu juga Sabah Sarawak itu juga banyak juga ya pekerja migran kita. Nanti kalau sudah ada datanya terkumpul, kita bisa diatur penempatannya. Dan Firdaus, kalau sudah daftar di WhatsApp, apa harus isi form alamat website? Teknis. Salah satu aja. Salah satu daftar di WhatsApp atau di itu yang borangnya itu ya. Di website yang link bit.ly. Ya, link bit.ly itu yang borang vaksin tuh. Borang ayo vaksin. Ayo vaksin. Ada lagi? Nggak ada. Cuma berapa pertanyaan saja. Ya, tapi yang paling mungkin itu yang sebetulnya problem di yang second dose ya. Kalau dia dari sini, kita boleh atur dalam 3 minggu, tapi kena atur lah cara dia. Ya. Kalau boleh kita buat dos pertama dan kedua tempat yang sama. Jadi bisa kan dos keduanya di sini juga. Tapi beginilah ya. Kita bincangkan dulu lah. Yang harus juga dipahami, kalau sudah vaksin 1 kali itu harus yang kedua, harus ikut yang kedua. Karena kalau cuma sekali aja dia nggak ada gunanya, artinya tidak efektif lah ya, tidak maksimal ya, tidak maksimal. Jadi kalau sudah ambil 1 kali itu harus ambil yang keduanya ya, 2 minggu atau 3 minggu tergantung ini ya. Tergantung 3 minggu lah. 3 minggu ya, 3 minggu nanti misalkan ambil di sini, nanti 3 minggu lagi datang sini cucu yang kedua. Tetapi yang perlu dipahami, kalau sudah cucu sekali itu harus cucu yang kedua ya. Nah, keduanya ini penting supaya ini efektif lah ya, supaya maksimal, jadi lebih lebih kuat. Nah, kalau sudah kedua nanti boleh, kalau ada ini boleh yang ketiga itu 6 bulan kemudian. So dos yang pertama akan meningkatkan antibody, tapi dia tak akan mencapai tahap yang maksimal lah ya, mungkin protective threshold ya, kurang kuat lah ya, masih kurang. So lepas tu kita perlukan kasih dos yang kedua untuk dia mencapai dan melebihi batasan dia. Batas minimal untuk supaya
sistem imun kita itu boleh melawan COVID lah ya, boleh melawan ya. Betul. Kalau sekali saja ya dia kalah nanti. Ya, dia tak ada guna tidak efektif. Jadi yang penting kalau sudah vaksin harus yang sekali, harus yang kedua ya, harus yang kedua supaya dia lebih tahan ya, lebih tahan. Kalau cuma sekali aja nggak ada guna juga ya, karena setelah masa tertentu dia akan hilang daya tahan tubuhnya kalau cuma sekali. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi pastikan kalau sudah cucuk sekali, cucuk yang kedua kali supaya maksimal ya, supaya betul-betul sistem imun kita mampu melawan lah ya, mampu melawan virus COVID ini. Nah, mencapai kelindungan yang dipatutkan. Ya. Kalau seandainya ada teman-teman yang sudah dos 1 tapi Sinovac, ada Bukit Jalil untuk dos 2 dia demam sakit. Apakah untuk dos kedua bisa ikut di program di sini? Oke, so kalau kali pertama dos Sinovac, lepas tu kali kedua jatuh demam, kita boleh ambil dos kedua dalam lingkungan 42 hari. So kalau demam pada hari itu, just tolakkan temu janji beberapa hari selepas demam dah reda, demam dah hilang lah, tak ada jadi masalah. Okay, tapi kalau lengkapkan dos pertama Sinovac, dos kedua kena Sinovac. Nah, dia perlukan macam tu lah, dia tak boleh dos pertama Sinovac, dos kedua Pfizer. Dia kena lengkapkan yang tu dulu. Nanti boosternya boleh. Booster dia boleh campur. Dia boleh dicampur ya. Misalkan saya dos 1-2 pakai Pfizer, nanti dos 3-nya pakai AstraZeneca. Nah, itu masih. Tapi itu dalam perbincangan. Ya, dalam ini. Tapi yang penting ini dulu lah, yang dua dulu lah, yang dua dulu diselesaikan, jangan mikir yang ketiga. Yang dua aja belum selesai ya, nanti pusing lagi ya. Usah pikir panjang-panjang. Ya, yang dua dulu inilah. Dos pertama, dos kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang tiada sebarang vaksin, sila daftarkan diri. Kita nak cari kamu dulu. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya kira sudah. Nggak ada lagi. Ya, jadi ya teman-teman, terima kasih ya. Sekali lagi saya himbau dengan sangat, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena apabila kita sudah divaksin, itu selain untuk melindungi kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, kesehatan teman, yang juga penting adalah kalau sudah vaksin ini akan memudahkan kita untuk beraktivitas ya, untuk bekerja, untuk makan dengan pacar di restoran ya, untuk naik pesawat pulang, ataupun untuk pergi ke tempat-tempat umum. Itu nanti pasti akan ditanya vaksin. Kalau belum vaksin pasti ditolak ya. Nanti ke embassy pun nanti kalau ini mana sudah vaksin, belum vaksin, belum boleh urus dokumen, vaksin dulu. Nah, ini kita memang belum sampai ke sana, tetapi ke depan ini akan menjadi persyaratan ya. Mau ke immigration pun nanti misalkan mau urus dokumen immigration, tanya dulu vaksin ya. Kalau belum tak boleh ya. Jadi ini vaksin ini akan memberikan kemudahan ya, untuk bekerja juga pasti akan ditanya vaksin ya. Kalau kerja kontrak katakanlah ikut borong gitu ya, vaksin belum? Kamu belum boleh kerja. Vaksin yang diboleh hanya yang sudah vaksin lengkap ya. Jadi itu yang penting dipahami ya, bahwa vaksin ini akan memberikan kesehatan dan kemudahan ya, kemudahan bagi kita semua untuk beraktivitas ya. Nanti yang punya pacar pun nggak boleh ditanya juga, belum vaksin nggak boleh deket-deket gitu kan? Nah, nggak boleh pacaran dulu, vaksin dulu baru boleh, kira-kira begitu ya. Jadi ini vaksin ini penting ya untuk kita semua supaya hidup kita sehat dan kita lebih mudah beraktivitas ya, tidak ada hambatan-hambatan. Terima kasih Pak Suherman, Pak Dokter ya, terima kasih atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan dan juga diberikan perlindungan ya terhadap virus COVID ini, karena virus COVID ini masih ada di sekitar kita. Virus COVID ini masih banyak di sekitar kita, bahkan kita lihat data terakhir itu ada peningkatan lagi ya di beberapa negeri, termasuk Selangor itu meningkat lagi. Nah ini penting ya vaksin ini, karena memang masih ada
kecenderungan meningkat lagi ya. Apalagi hujan musim dingin. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Suherman, terima kasih Pak Dokter atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.